ketemu lagi dalam saat teduh bareng yuk di hari Sabtu ini, tanggal 26 September 2020. Adapun tema saat teduh kita pada hari ini yaitu pergumulan Yakub dengan Allah. Nah, teman-teman yang dikasihi Yesus, judul ini sebenarnya masih tanda tanya ya. Benarkah Allah bisa dilawan? Siapakah yang sanggup melawan Allah? Jika Yakub bergumul, mungkin sama artinya jika kita bergumul dengan masalah kita sehari-hari. Dan dalam pergumulan itu kita mencari Tuhan sebagai sumber pertolongan. Guys, yuk kita cermati kisahnya Yakub yang katanya bergumul dengan Allah. Coba cermati ayat 24, disebutkan bahwa dan seorang laki-laki bergulat dengan dia. Ya, disebut seorang laki-laki loh guys, yang tidak mau menyebut namanya. Mari kita baca kisahnya yuk di kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Nah guys, coba kita ingat lagi kisah-kisah sebelumnya. Pertama, kita ingat ya guys bahwa Allah tak pernah menampakkan dirinya. Hanya menampakkan kepada Abraham, itu pun hanya tampak belakang. Mereka tak sanggup melihat Allah yang bercahaya. Kedua, kita ingat juga ya guys bahwa Allah dalam banyak peristiwa menampakkan diri melalui malaikat. Tapi dalam kasus pergumulan dengan Yakub nih guys, malaikat tersebut tidak mau menyebutkan namanya. Dan ketiga guys, kita juga ingat bahwa Yakub itu gemar mencari berkat. Ia mencari berkat ayahnya Ishak dengan mengambil hak kesulungan Esau. Ia mendapat berkat ketika bangun dari mimpinya di Betel. Dan kali ini ia menuntut berkat dari malaikat Allah. Guys, Yakub bukan bergumul dengan Allah, tapi bergulat dengan malaikat yang menyampaikan pesan Allah. Yakub mendapat amanah yang berat sebagai hamba yang menggenapi janji Allah. Kisah di atas nih guys menunjukkan betapa Yakub sedang menyendiri dan dia bingung. Disebutkan dalam ayat 24 tadi ya, yaitu tinggallah Yakub seorang diri. Yakub bergumul dengan masalahnya melalui pergulatan dengan malaikat di tengah malam gelap sampai fajar menyingsing. Orang laki-laki itu menang secara fisik karena telah membuat pangkal paha Yakub itu keseleo, dan ia mau menyudahinya. Tapi Yakub itu guys nggak mau sebelum mendapat berkat. Nah begitulah akhirnya Yakub diberkati. Dalam kekalahannya Yakub mendapat kemenangannya.
Ia menjadi orang dengan perspektif baru, namanya pun berganti menjadi Israel. Artinya pangeran yang bergumul sampai akhir. Kenapa disebut bergumul dengan Allah? Karena orang laki-laki itu mengatakan, engkau telah bergumul melawan Allah dan engkau menang. Pernyataan tersebut merupakan kepastian tentang kemenangan di sepanjang hidup Yakub dan perannya dalam rencana Allah. Tempat itu dinamai Peniel, guys, artinya wajah Allah, dan nyawanya tertolong. Nah guys, Yakub telah melihat wajah Allah dan tetap hidup. Dia tidak akan pernah melupakan pengalaman yang menakjubkan tersebut. Kita pun juga jangan takut ya, dengan pergumulan hidup, dan melalui pergumulan itu, kita masuk dalam rencana Tuhan untuk mendapat berkat. Kita melihat wajah Tuhan dalam kebenaran yang kita alami. Dan hal itu akan membuat kita terus hidup dalam Tuhan Sang Penolong. Tuhan memberkati. Halo guys, udah denger renungan kita hari ini? Nah, mantep banget kan? Sebelum kita menutup saat teduh kita hari ini, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan dan kembali kami diingatkan untuk tetap bisa memandang wajah-Mu dikala mungkin pergumulan kami terasa berat. Ajarlah kami supaya kami tetap bisa mempercayai pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini supaya bisa menjadi hari yang lebih baik lagi daripada yang kemarin. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jangan lupa bagiin materi saat teduh kita hari ini ke teman-teman yang lain ya, supaya teman-teman yang lain bisa dapat berkat. Nah, teman-teman, hari ini adalah hari Sabtu, di mana kita akan kembali dipertemukan dalam Zoom Fellowship. So, teman-teman, stay tune di grup WhatsApp atau di grup Line, bakal dibagiin link Zoom kita, oke? Oh iya, teman-teman yang mungkin punya pergumulan atau permasalahan, dan ada unek-unek nih yang mungkin mau diungkapin atau ada yang mau ditanyain nih, ya udah teman-teman, langsung aja teman-teman DM grup, maksud saya Instagram youth kita. Di sana semoga nanti teman-teman bisa dapat berkat juga, oke? Nah teman-teman, sekian saat teduh kita hari ini. Enjoy your weekend and have a blessed weekend guys. Bye-bye. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Mantap kan? Mantap. Nah, mau dengerin kan? Tema kita hari ini tentang Q&A Faith Series. Wih, kece banget. Terlalu rohani-rohani banget nih di dunia yang kayaknya udah enak ini. Gimana ya, berasanya tuh gak bisa enjoy life loh kok. A-N-J-A-Y. Oh. Ekspresif sekali Cihit. Ya, jadi kalau misalkan dunia mau mengisi kita dengan nilai-nilainya mereka, kenapa kita nggak mau mengisi balik dunia dengan nilai-nilainya kita? Yang adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan menaruh kita di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan bukan berarti supaya kita jadi ikut-ikutan sama mereka.